Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kita kembali pada pembelajaran jarak jauh sejarah minat kelas 10 semester Gasal. Bu Nur harapkan anak-anak dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti KBM dengan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 yang berjudul historiografi. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari materi tentang historiografi tradisional. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai historiografi kolonial. Apa itu historiografi kolonial? Perhatikan materi yang Bu Nur sampaikan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Historiografi kolonial. Apakah yang dimaksud dengan historiografi kolonial? Perhatikan gambar di sebelah kiri. Itu adalah contoh historiografi kolonial yang bisa kita temukan. Historiografi kolonial merupakan salah satu penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Penulisan sejarah pada masa tersebut dilakukan oleh orang-orang Belanda. Penulisan historiografi ini bertujuan sebagai bahan laporan pada pemerintahan kerajaan Belanda dan sebagai bahan untuk evaluasi dalam menentukan kebijakan terhadap wilayah kolonial. Jadi, penulis historiografi kolonial adalah orang-orang Belanda. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari historiografi kolonial. Ciri-ciri historiografi kolonial diantaranya yaitu 1. Bersifat Nederlando-sentris dan Eropa-sentris. Artinya, sudut pandang yang digunakan dalam penulisan historiografi kolonial adalah sudut pandang orang-orang Nederland atau orang-orang Belanda dan juga orang-orang Eropa lainnya. Historiografi kolonial juga bersifat mitologis. Mitologis berarti bercampur baur dengan hal-hal yang bersifat mistis, hal-hal gaib dan sebagainya. Kemudian ciri berikutnya bersifat subjektif. Subjektif di sini dalam arti karena yang menulis orang-orang Belanda dan Eropa, maka mereka sudut pandang yang digunakan adalah dari sudut pandang mereka. Kemudian historiografi kolonial juga mengabaikan sumber-sumber lokal. Sifat subjektifnya juga terlihat di mana di dalamnya hanya mengisahkan orang-orang besar, yaitu orang-orang Belanda dan Eropa, serta bersifat diskriminatif terhadap orang-orang pribumi. Kemudian apa saja sumber-sumber historiografi yang digunakan oleh historiografi kolonial? Sumber-sumber historiografi kolonial yaitu 1. Arsip-arsip yang ada di negeri Belanda. Kemudian arsip-arsip yang dimiliki oleh kongsi dagang VOC ketika berkuasa di Indonesia. Yang ketiga, arsip pemerintah kolonial Hindia Belanda yang waktu itu berkantor pusat di Batavia. Sudah jelas tentang sumber-sumber historiografi kolonial? Ya, sekarang kita lanjutkan dengan berbagai sumber yang digunakan, kemudian melihat juga penulisnya siapa. Kita akan melihat apa saja kekuatan dan kelemahan dari historiografi kolonial.
Kelebihannya. Kelebihan dari historiografi kolonial banyak diantaranya yang ditulis berdasarkan fakta. Sumber-sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak dibandingkan dengan sumber-sumber lokal. Kemudian penulisannya sudah menggunakan teknologi, misalnya teknologi cetak. Sekarang kita lihat kelemahannya. Kelemahan dari historiografi kolonial yaitu subjektivitasnya tinggi karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa yang cenderung menganggap diri mereka sebagai penguasa dan menganggap orang-orang Indonesia sebagai bangsa terjajah yang kedudukannya lebih rendah. Kemudian kurangnya data kualitatif dan sumber-sumber lokal yang bisa mendukung penulisan mereka. Selanjutnya, sumber terbuka masih terbatas. Sumber terbuka itu sumber yang bisa digunakan oleh siapa saja. Lantas apa saja contoh karya historiografi kolonial? Ada beberapa contoh yang bisa Bu Nur sampaikan kepada kalian. 1. Beknop Leerboek der Geschiedenis van Nederlands Oost-Indie. 2. Oud en Nieuw Oost-Indie. 3. Indisch Geschiedenis. 4. Nederland in de Oost. 5. Indonesian Trade and Society. 6. Geschiedenis van Indonesia. 7. Indonesia Society in Transition. 8. Geschiedenis van Java. 9. History of Java. 10. Max Havelaar. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh historiografi kolonial yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Raffles menulis tentang History of Java, studi tentang kehidupan masyarakat Jawa. Nah, demikian tadi materi yang bisa Bu Nur sampaikan. Sekarang kita bisa mengambil refleksi apa toh dari materi yang sudah kita pelajari. 1. Historiografi kolonial turut memperkaya historiografi nasional Indonesia meskipun dengan beberapa kelemahan yang dimiliki. Misalnya bersifat subjektif, menganggap bangsa Indonesia pada kelas yang lebih rendah, dan sebagainya. Kedua, historiografi kolonial menjadi bukti sejarah bahwa bangsa kolonial Belanda pernah punya eksistensi di Indonesia pada masa lampau. Yang ketiga, bangsa Indonesia perlu menuliskan sejarahnya sendiri yang bersifat Indonesia sentris, sehingga muncullah berbagai terbitan historiografi modern untuk mengimbangi adanya penulisan sejarah oleh bangsa Belanda atau Eropa. Demikian anak-anak, semoga materi hari ini cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.